Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Siapa yang minggu lalu saudara betul-betul memperhatikan firman Tuhan dan saudara dibukakan pikiran saudara? Saudara dibukakan pikiran saudara tentang masa-masa transisi? Ingat khotbah minggu lalu? Ya. Saya percaya ini masa-masa transisi bukan hanya bagi bangsa kita, tapi juga bagi gereja Tuhan. Ya. Ingat ya, kemarin saya kasih lihat satu gambar. Masih ingat nggak gambar apa? Gambar kapal layar, ya, kapal layar. Ya. Ada masa kapal layar itu dia harus berbelok. Ya. Di dalam pertandingannya dia harus berbelok. Ya, dan belokannya itu begitu tajam sehingga membutuhkan apa? Kesiapan krunya. Ya, kecakapan krunya untuk cepat-cepat ambil posisi di posisi yang sebaliknya, posisi yang di seberangnya. Dan supaya apa? Supaya dapat angin. Ya, layarnya dapat angin karena memang kapal layar itu tidak pakai mesin. Ya, masih bisa ditampilkan enggak ya? Gambar minggu lalu. Bisa enggak ya? Supaya nangkep nih, saya mau nyambung khotbahnya nih. Hari ini masih berhubungan dengan hal yang sama tentang Roh Kudus. Ya, karena masa-masa transisi ini kita butuh pernyataan-pernyataan dari Roh Kudus. Ya, bukan hanya dari perkataan hamba Tuhan, tapi kita harus dengar suara Roh Kudus. Ingat ya, minggu lalu salah satu poinnya Roh Kudus itu masih berbicara. Ya, berbicara sampai hari ini. Dia tetap sama, dia itu Roh Kristus. Kalau Yesus ada dibilang tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya, dia juga sama. Roh Kudus tetap sama. Ya, tidak berubah, fungsinya tidak berubah, caranya tidak berubah, ya. Kita yang harus berubah. Amin. Dia masih berbicara sampai hari ini, ya. Bisa ditampilkan? Ketemu nggak gambarnya? Enggak bisa. Oh. Iya, kapal layar itu harus berbelok ketika dia dalam pertandingannya. Dan kalau enggak cepat krunya, kapalnya bisa kebalik. Ya, orangnya bisa kepental ke laut. Ya. Dan kalau itu sudah berbalik, dia harus dapat anginnya. Ya, angin berbicara Roh Kudus. Roh Tuhan harus cepat, ya, mendorong layar itu supaya maju lagi. Amin. Supaya kita sebagai gereja Tuhan maju lagi di masa transisi ini. Amin. Dan saya percaya semakin mencapai garis akhir, seperti pelari maraton, larinya makin kenceng. Bukan makin lambat, makin cepat. Ya. Kita bukan pelari sprint. Tuhan ajarkan kita seperti pelari maraton. Ya, makin sampai garis akhir, makin cepat, makin kenceng larinya. Ya, maka dari itu kita perlu strategi. Ya, pelari maraton itu butuh strategi. Enggak cuma fisiknya, tapi strategi. Bagaimana ngatur langkahnya. Makanya kalau saudara siapa yang pernah ikut latihan sama atlet lari? Ada yang pernah ikut nggak? Misalnya 5 kilo, 20 putaran, nah ini gambarnya. Ya, ini kan ada putaran kuning ini di tengah laut itu harus puter ya. Kalau nggak cepet itu kebalik, nggak dapat anginnya, kapalnya kebalik. Gereja Tuhan kalau nggak dapat pernyataan-pernyataan Roh Kudus, nggak lagi ngalamin Roh Tuhan, nggak ngalamin lagi hembusan anginnya, ya. Roh Kudus itu kan seperti tiupan angin keras dibilang. Iya kan, waktu peristiwa Pentakosta itu, betul. Dan juga dia seperti api. Ya. Tidak dapat lagi, tidak bisa lagi gereja merasakan gerakan Roh Kudus. Percayalah, gereja itu akan terbalik-balik. Ya. Dan gara-gara pengajaran Roh Kudus saja, setan pakai itu untuk memecah belah banyak gereja.
Padahal setan tuh takut sekali dengan gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Setan takut sekali dengan gereja yang mengalami karunia-karunia roh. Halo? Ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya ini masa-masa transisi kita, ini masa-masa yang kita harus cepat ambil posisi. Dan waktu mau ngambil posisi, ingat nggak? Saya bagikan kemarin. Ini kan ada palang kan? Kalau dia waktu muter, dia kan harus pindah posisinya ke sebelah sini kan? Itu palangnya juga pindah, layarnya itu. Kalau nggak cepat perpindahannya, saudara kena hantam itu palangnya. Dan saudara bisa tewas itu. Menghantam ke muka. Harus cepat nundukkan diri, berpindah, dan mulai tarik lagi talinya itu. Ya, saya nggak tahu Pak Gary kalau di Australia sering ada pertandingan ini, saya tahu. Ada pertandingan ini, di Amerika juga ada pertandingan ini. Ya. Dan itu saudara, berbicara apa? Umat Tuhan yang ada di perahunya Tuhan, di kapalnya Tuhan, harus terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya Roh Tuhan terus tercurah bagi kita. Gereja harus kuat di dalam hal merendahkan diri dan berdoa. Berpuasa. Ingat saya bagikan kemarin 1 Korintus Kisah Rasul 13. Jemaat di Antiochia itu mereka ambil waktu berdoa dan berpuasa. Halo? Baru mendapatkan pernyataan Roh Tuhan berbicara, Roh Tuhan memerintah, Roh Tuhan beri keberanian, Roh Tuhan membuka hati banyak orang. Amin? Ada amin? Bukan hanya supaya kita dipenuhin Roh Kudus lalu berbahasa roh, lalu bernubuat, bukan hanya itu. Ada hal yang lebih esensi, yaitu ketika Roh Kudus tercurah, umat Tuhan, gereja Tuhan punya keberanian memberitakan kabar baik. Jadi kalau orang ngomong dia beritakan Injil tanpa mengandalkan Roh Kudus, saya percaya itu pekerjaan yang capekkan badan saja. Karena tidak ada pengetahuan, perkataan, perbuatan kita ya yang bisa mentobatkan satu orang. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan kita. Kita ini cuma alat untuk menyampaikan. Yang mentobatkan, yang menjamah, yang membuat orang itu terbuka akan kasih Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi tidak ada orang yang bisa bermegahkan diri atas pekerjaan Tuhan. Ya, nggak ada. Ya. Nah Bapak Ibu, saudara tahu nggak waktu murid-murid Yesus tercerai-berai sejak Yesus disalib itu, lalu Yesus kan bangkit hari ketiga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia bilang kan di Kisah Rasul 1 itu, tunggulah janji Bapa, betul? Ya, baru kamu akan punya kuasa untuk bersaksi ya di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi, betul? Ya, kamu punya kuasa. Yang penting itu waktu dipenuhi Roh Kudus kita punya kuasa. Kalau gereja nggak punya lagi kuasa dari rohnya, itu gereja yang mati, yang suam. Gereja harus punya kuasa untuk bersaksi. Nggak cuman pengetahuan, nggak cuman metode penginjilan, nggak cuman cara-cara. Kita harus punya kuasa. Yang sakit disembuhkan, ya, yang kerasukan dibebaskan, yang dibutakan oleh ilah zaman dicelikkan. Itu semua karya Roh Kudus, nggak ada karya kita itu. Karya Roh Kudus. Roh Allah ada padaku. Ya kan Yesaya 61, betul? Yesus kan waktu dia bacakan di bait Allah itu kan, Roh Allah ada padaku, lah mengurapi aku. Ya kan? Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin pertama, kepada tawanan-tawanan, orang-orang yang terpenjara. Harus ada pengurapan, Roh Allah mengurapi gerejanya, tubuh Kristusnya, harus. Kalau enggak lagi ngalamin itu, siap-siap saudara, enggak heran akan ada orang-orang yang terpental dari gereja. Akan ada orang-orang yang murtad dari gereja.
Bahkan ada gereja-gereja yang berubah fungsinya, tidak lagi jadi gereja. Saudara lihat aja di YouTube banyak. Ada satu gereja sudah jadi tempat jualan makanan di London sana. Jadi tempat food court. Lihat aja di YouTube. Menyedihkan. Ratusan tahun yang lalu itu di Eropa adalah gereja-gereja terjadi reformasi. Tapi hari-hari ini, karena tidak lagi ngalamin kuasa Tuhan, tidak lagi ngalamin kuasa Roh Kudus, berubah fungsi. Menyedihkan. Kita nggak mau itu terjadi sama kita sebagai gereja Tuhan. Amin. Percuma gedung bagus-bagus, besar-besar. Tiba-tiba sekian tahun kemudian berubah fungsi jadi food court. Bukan lagi tempat di mana umat Tuhan dilatih, umat Tuhan diperlengkapi, umat Tuhan diutus untuk memberitakan Injil. Menyedihkan. Ya, menyedihkan. Lihat waktu murid-murid ketakutan, waktu murid-murid ngalamin begitu banyak tekanan. Dan Tuhan bilang tunggu sampai Roh Kudus turun atasmu. Supaya kamu bisa memberitakan tentang Injil kerajaan sorga, betul? Lalu terjadilah peristiwa Pentakosta. Betul? Dan apa yang terjadi sejak itu, Petrus dan rasul-rasul yang lain memiliki keberanian yang berbeda. Dan waktu Petrus khotbah di depan orang-orang Yahudi yang membunuh gurunya, dia pakai ayat ini. Coba tampilkan Yoel. Mana ayatnya? Tolong. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Ini yang terjadi ketika karya Roh Kudus di akhir zaman ini. Kita baca sama-sama karena 2 ayat ini, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, juga ke atas hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Ini kan diulang lagi kan sama Petrus. Waktu dia khotbah di depan orang-orang yang membunuh gurunya, betul tidak? Ya. Dan saya percaya di akhir zaman ini kuasa Roh Kudus akan terus bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah dunia yang sedang kacau dan jahat ini. Kabar perang sudah di mana-mana. Halo? Sakit penyakit sekarang sudah makin banyak yang aneh-aneh. Lebih aneh daripada COVID. Ya. Lihat sekarang lagi banyak merebak. Kita yang sehat nggak seperti zaman COVID ya. Tapi sebenarnya banyak sedang terjadi sekarang di sekitar kita. Yang sedang sakit, yang aneh-aneh. Banyak. Tiba-tiba orang sakit muntaber lah. Terus ada yang sakit mata lah. Halo? Tiba-tiba sakit kepala lah. Pas ditanya ke dokter, dokternya juga sekarang pada bingung. Halo? Nah, memang itu terjadi. Itu belumlah akhir, kata Tuhan. Ini baru awal. Dan saya percaya gereja harus terus mengalami kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. Ya. Bukankah kuasa Roh Kudus itu adalah nafas atau jantung dari gerejanya Tuhan? Makanya iblis itu khawatir sekali kalau kita gerejanya berisikan orang-orang percaya yang penuh Roh Kudus. Dia takut, dia khawatir, ya. Iblis tidak peduli kalau kita orang Kristen, ya jadi orang Kristen, sejauh kekristenan kita kacau. Saling bersaing. Saling merasa dirinya lebih benar daripada saudaranya yang lain.
Saling merasa bahwa gerejanya lebih baik daripada gereja yang lain. Selama kekristenan kacau, iblis, setan gak takut sama gereja, sama umat Tuhan. Tapi kalau umat Tuhan dipenuhi Roh Kudus, bersatu, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain, dia akan gemetar. Dia akan gemetar. Karena cuma orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang itu akan berjalan di dalam kuasa Tuhan. Dan waktu kita gerejanya berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, maka kita akan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si iblis. Cuma gereja yang mengalami Roh Tuhan yang bisa menghancurkan kuasa pekerjaan si iblis. Kalau gereja suam-suam, gereja cuman taunya pengetahuan doang, iblis nggak takut. Iblis malah menggoda orang-orang Kristen yang banyak pengetahuannya, yang merasa dirinya pintar. Ingat, manusia pertama jatuh dalam dosa karena makan buah pohon pengetahuan. Sedangkan kita harusnya selalu makan dari buah pohon kehidupan. Siapa buah pohon kehidupan kita? Kristus. Ingat itu. Ya. Karena itulah iblis seringkali mengaburkan pemaknaan tentang kuasa Roh Kudus. Sebab sekali kita gerejanya memahami makna sebenarnya tentang kuasa Roh Kudus, maka hidup kita sebagai gerejanya akan luar biasa. Siapa yang percaya orang Kristen yang ngalamin Roh Kudus, dia akan ngalamin kehidupan yang luar biasa. Ya, di luar kebiasaan. Dia nggak nganggap ibadah seperti ibadah liturgi saja ataupun ibadah biasa aja. Dia nganggap pertemuan dengan Roh Tuhan, pertemuan dengan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Banyak orang berdoa seperti ini. Tuhan berikan aku roh takut. Saya baru khotbah beberapa hari yang lalu di satu gereja. Kasih judulnya, tema khotbahnya keluarga yang takut akan Tuhan. Saya tanya sama mereka, apa yang saudara pikirkan ketika engkau dengar kata takut akan Tuhan? Oh, takut akan Tuhan itu taat sama firman-Nya, mengikuti jalan-jalannya, itu artinya takut akan Tuhan. Saya bilang semua orang Kristen tahu itu. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen main-main dengan kekristenannya? Yang main judi tetap main judi, yang main dukun tetap main dukun. Halo? Sudah dalam pelayanan pun masih main dukun, saudara. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya jadi orang Kristen belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ngasih temanya dari Yosua 24 ayat 15. Saya bilang jangan ambil ayat 15-nya, ayat 14-nya diambil. Kenapa Joshua hidup bisa beribadah, mengambil keputusan untuk aku dan seisi rumahku akan terus beribadah dan melayani Tuhan seumur hidupku. Kenapa? Karena ada roh takut akan Tuhan. Kenapa dia bisa punya roh takut akan Tuhan? Baca seluruh kitab Joshua. Di Joshua pasal kelima, waktu dia berperang, sebelum masuk ke tanah Kanaan, siapa yang dia temui? Dia ketemu sama siapa? Sama malaikat Tuhan, dibilang. Malaikat Tuhan itu bahasa aslinya itu Theophany. Itu adalah wujud Allah dalam bentuk malaikat. Bala tentara Allah. Makanya pernyataannya sama seperti Musa ketika ketemu semak belukar yang berapi itu. Pernyataannya sama persis. Joshua, tanggalkan kasutmu. Karena tempat kau berdiri itu kudus. Dan Joshua sujud menyembah. Kalau itu cuma malaikat biasa, nggak mungkin Joshua sujud menyembah. Malaikat itu pasti ngomong jangan sembah aku, betul? Itu bahasa aslinya Theophany. Theo itu Allah, Fani itu bentuk.
Sebenarnya Allah sedang dalam bentuk formnya malaikat. Bisa? Bisa. Wong Allah jadi manusia dalam wujud Yesus bisa kok. Halo? Sejak itulah Joshua tahu bagaimana hidup takut akan Tuhan. Saudara, orang Kristen walaupun dia tahu hukum Allah, tahu yang baik, yang dan yang jahat, tahu diajarin semua kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau nggak ngalamin Tuhan, nggak ngalamin Roh Kudus, saudara akan terus gagal, jatuh dan jatuh lagi perkara-perkara yang menjadi tantangan hidup kita. Nggak akan kuat. Pengalaman dengan Tuhan itulah yang membuat kita selalu ingat bahwa ketika kita ditawarkan hal-hal yang jahat dari dunia ini, kita berani untuk mengatakan tidak. Saudara, waktu kita mengatakan, yes Lord, pakai aku, utus aku Tuhan. Saya ingat sekali, 20 berapa? 95, 96 kita ikut retret, ingat? Kalau dihitung sekarang jadi 29 tahun yang lalu, betul? Ada 400-500 anak muda, ini aku Tuhan, pakai aku, yes, yes Lord, yes. Waktu nubuatan hamba Tuhan yang punya karunia, yes Lord, pakai aku, pakai aku. Tahu nggak saudara, waktu saudara katakan, iya Tuhan, ini aku, pakai aku. Ujiannya waktu kau sendiri, ketika tawaran dunia, ketika hal yang najis, ketika hal-hal yang tidak benar, ketika iblis menggoda engkau, kau berani nggak katakan tidak? Waktu kau bilang iya untuk Tuhan, kau akan berani katakan tidak untuk dunia. Dan tidak bagi godaan-godaan itu. Di situ ujiannya. Saudara tahu, dari 400 sampai 500 anak muda yang mengambil keputusan untuk ya ngikut Tuhan sungguh-sungguh. Sekarang bisa dihitung 5 jari 2 tangan ini. Yang sungguh-sungguh sampai hari ini bertahan dan melayani Tuhan. Yang lainnya berguguran di tengah jalan. Jadi saudara jangan main-main dengan hidup ini. Halo, ini masa transisi. Hati-hati. Waktu kau mengatakan, ya Tuhan, aku mau sungguh-sungguh sama engkau. Ujianmu waktu kau sendiri. Ujianmu waktu kau ditawarkan hal-hal yang jahat. Waktu ditawarkan hal-hal yang kelihatannya baik, kelihatannya enak, kelihatannya menyenangkan. Kelihatannya semua orang lakukan. Oh, semua orang boleh kok itu pastor. Itu anak-anak muda yang lain bebas kok, pacaran-pacaran bebas. Kok aku di sini kayaknya susah ya di gereja ini? Kayaknya dibatasin, kayaknya ini, itu. Saudara, bukan dibatasi, kau dikasih pengertian untuk kau memilih dan memilah mana yang sesungguhnya kehendak Tuhan atau tidak. Kalau kau mau bebas-bebas saja hidup, silahkan. Tapi resiko tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Betul? Tapi Tuhan mau kita memilih yang benar. Amin. Tuhan gak pernah batasi kita. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Jadi ingat, umat Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus membuat iblis takut. Karena apa? Setiap pekerjaannya akan digagalkan, akan dihancurkan, akan dikalahkan. Nah, pertanyaan penting hari ini ialah, apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, Roh Kudus akan memampukan kita berjalan dalam kehendak Allah. Saya percaya setiap orang yang rindu berjalan dalam kehendak Allah, tetapi seringkali kita ada pada kesimpulan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau kita ingin berjalan dalam kehendak Allah, betul nggak? Kesimpulannya selalu apa? Manusia kita. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah. Karena memang daging kita nggak punya kemampuan untuk ngikutin Tuhan. Allah itu roh.
Maka kita harus menyembah Dia dalam roh, bukan dalam daging. Makanya puji Tuhan, Yesus tidak meninggalkan kita naik ke surga seperti anak yatim piatu. Dia berikan seorang penolong yang lain, penolong yang setara dengan Dia, namanya Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus memang penolong kita, tapi bukan kita yang merintah Dia. Ingat nggak khotbah minggu lalu? Dia menolong kita untuk memampukan kita melakukan kehendak Bapa. Kita yang harus nuruti kehendaknya, perintahnya. Bukan kita yang merintah Dia, mentang-mentang Dia penolong dibilang di dalam Alkitab. Bukan. Kita yang harus menuruti Dia. Ya. Memang kita tidak akan pernah mampu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita pakai kekuatan manusia kita, daging kita, nggak akan pernah mampu. Makanya kita butuh Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Iman Kristen tidak mengajarkan kita harus berjuang setengah mati dengan kekuatan kita. Memang kita harus berjuang, katakan harus berjuang. Ya, namun yang memberikan kemenangan bukanlah kuasa dan kekuatan kita, melainkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku, curahkanlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Amin. Mencelikkan mata yang buta, memulihkan hati yang terluka. Halo? Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi ingat, Tuhan gak suruh kita berjuang setengah mati, tapi Tuhan suruh kita berjuang, dan yang memberikan kemenangan ada Roh Kudus di dalam kita. Makanya Zakaria 4 ayat 6 katakan gini, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Kalau kita bisa menang, kita bisa mengatakan tidak kepada dosa dan iya kepada kebenaran, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kemampuan kita. Jadi jangan kagum sama manusia. Wih, hamba Tuhan itu hebat deh. Kalau ini, wah KKR ribuan yang roh yang sama ada di dalammu. Enggak beda. Apa beda Roh Kudusnya? Aneh kalau saudara berpikir Roh Kudus yang ada di dalam hamba Tuhan itu beda dengan Roh Kudus yang ada dalammu. Samo bae. Saudara juga bisa melakukan hal yang sama. Asalkan kita percaya bahwa Dia mampu memakai saudara. Jadi jangan dikit-dikit ngerasakan ini, ngelihat yang panggil dulu Pak Pendeta. Sama rohnya, Roh Kudus yang ada dalammu, sama Roh Kudus yang ada dalam saya, dalam semua hamba Tuhan sama yang ada di dalammu sami mawon. Nggak beda. Ya, tugas kita juga sama. Memberitakan Injil bukan tugas hamba Tuhan saja. Sama tugas semua orang percaya. Tugas baptis orang yang baru bertobat, apa hanya hamba Tuhan? Sama, kalau statusmu murid Yesus, kau juga bisa membaptiskan orang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Sama. Amen. Kalau etak lagi mancing di pedalaman sana,
tiba-tiba teman ajaknya mancing, bukan orang percaya, dia injili, bertobat. Nggak mungkin, nggak ada signal, pastor, ini Nado bertobat, kesinilah pastor. Nggak mungkin, dia harus bersegera. Sama kuasanya. Nggak ada beda. Jangan bikin ajaran baru. Filipus itu murid Yesus. Waktu dia ketemu Sida-Sida itu, kata Sida-Sida itu, ada air di pinggir jalan itu, boleh enggak? Boleh, asal kau percaya. Nggak ada, nunggu kalau nggak ada signal orangnya, kalau lagi perang, gimana coba? Apa tugas itu harus, nah katik pulau, pastor itu katik pulau, oh Bang Hanes di sini. Enggak kayak gitu. Kuasa yang sama sudah dicurahkan bagi kita semua. Apalagi kalau kita sudah jadi murid Kristus. Amin. Sudah diajar, dididik, diajari kebenaran-kebenarannya. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat ya, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kita, tapi karena Roh Tuhan yang bekerja. Ya, memampukan kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, itu bukan kekuatan kita. Nggak akan mampu. Coba perhatikan saya, saudara mau hidup benar pakai kekuatanmu, nggak akan bisa. Minta tolong sama Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku, ingatkan aku, insafkan aku akan perkara-perkara yang benar. Kalau aku mulai mau menyimpang, luruskan jalanku. Amin, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dikerjakan waktu Roh Kudus tercurah atas kita? Ia memberikan kita hati yang ilahi. Coba lihat Yesaya 36 ayat 25 sampai 31. Apa yang terjadi waktu Roh Kudus tercurah? Kita baca ya, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Ya, bergantian. Ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Lanjut. Rohku, perhatikan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lanjut. Aku akan melepaskan kamu dari segala apa? Dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ayat 31 sama-sama kita baca. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Gini, kalau Roh Kudus tercurah atas kita, waktu kita melakukan hal yang tidak benar, hati nurani kita terusik. Pas kita lihat keadaan kita, mual kita dengan dosa kita. Tapi kalau saudara terus biarkan, lama-lama suara Roh Tuhan dan hati nuranimu mati. Dan kata orang Palembang, kau melakukan dosa, keladasan. Tidak ingat lagi mati. Halo? Tapi waktu kita izinkan Roh Kudus, dia akan jadi alarm di hati kita, ngingetin kita.
Kau lihat dirimu, waktu kau ingat perbuatanmu yang gak benar itu, mual dirimu. Kamu merasa bahwa saya harus bertobat. Kamu gak akan lama-lama di dalam perbuatanmu yang penuh dosa itu. Kamu gak akan tahan di situ. Tapi semua itu Tuhan izinkan kau yang memilih. Dia tidak pernah paksa kita untuk sungguh-sungguh bertobat. Dia ingin lahir itu, pertobatan itu datang dari dirimu sendiri. Tapi kalau kau izinkan Roh Kudus berbicara, menyentuh hatimu, kau gak akan tahan berlama-lama di dalam dosa. Gak akan tahan. Ya. Lihat, kamu gak akan tahan di perbuatan-perbuatanmu yang keji. Seringkali hati kita ini jahat terhadap sesama. Ada orang yang menyebut dirinya beragama, tetapi hatinya jahat. Rancangan yang ada dalam hatinya selalu rancangan yang jahat. Bahkan tidak sedikit yang mengakui dirinya beragama melakukan kejahatan atas nama agamanya. Tidak. Bahkan yang Kristen pun lakukan hal yang sama. Ya. Akan tetapi Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita sebagai orang percaya. Supaya apa? Tadi kita baca, hati kita tahir. Hati kita dipenuhi roh Tuhan, supaya hati kita ini hati yang ilahi. Hati yang memikirkan perkara-perkara Tuhan. Hati yang suka dengan perkara-perkara rohani. Tidak ingin lagi menajiskan diri. Tidak ingin lagi mencemarkan diri. Tidak lagi mau mengatakan hal-hal yang mencemarkan diri kita. Perkataan kita keluar adalah perkataan ucapan syukur, pujian, penyembahan, dan doa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya hati yang ilahi, yaitu hati yang memiliki belas kasihan Allah untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Memiliki hati yang mudah mengampuni kesalahan orang lain. Hati yang mau berkorban dan taat kepada Tuhan, serta siap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah hati yang ilahi. Kalau belum sampai hati kita dikuasai Roh Kudus, kita gak akan punya belas kasihan Allah. Biar belas kasihanmu Bapa, kita bisa nyanyi lagu itu. Tapi kalau Roh Kudus gak sungguh-sungguh penuhi hatimu, kau gak akan punya belas kasihan itu. Kau bisa nyanyi, kau bisa ngomong soal itu, tapi kau gak akan pernah melangkah dengan iman untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Kau cuma bisa omon-omon, kata Bapak Presiden kita sekarang. Tahu omon-omon? No action, talk only. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dipenuhi Roh Tuhan, kita akan punya belas kasihan sama orang. Kita akan ngampuni orang yang salah sama kita. Kita akan lepaskan pengampunan itu sampai kita dimampukan Tuhan bukan hanya ngampunin, tapi mendoakan orang itu. Amin. Ngampunin itu bukan hanya kita ngampunin di mulut. Tuhan kita mau kita mengampuni sampai kita mendoakan orang yang memusuhi kita itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita apa? Keberanian dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kita perhatikan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ketika Roh dicurahkan, maka kita akan menjadi orang yang bersemangat, katakan bersemangat. Dan kita akan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Ya, Roh Kudus itu tercurah untuk membakar semangat kita. Ia memberi dorongan kepada kita untuk terus maju. Jangan diam, jangan stuck, jangan lihat lagi ke belakang, maju terus. Ya. Memang masalah tantangan akan selalu ada dalam hidup kita selama kita hidup.
Jadi ngapain dipikirin? Apakah dengan memikirkan jalanmu, kata Tuhan Yesus, jalanmu tambah sahasta? Enggak, maju terus. Jangan izinkan masa lalu menghambat kita. Jangan izinkan perkataan orang melemahkan kita. Ada orang-orang yang hidup hanya karena perkataan orang lain. Kalau dibilang, oh wajah kamu kok sekarang kayak gini, oh langsung nggak aman. Kok mobilnya nggak ganti-ganti, kan banyak duitnya, langsung nggak aman. Nanti jangan-jangan ada orang yang bilang gini temannya, kok istrimu yang itu-itu aja, langsung nggak aman. Hidup berdasarkan perkataan manusia. Hidup itu harus berdasarkan apa kata firman Tuhan. Dan cuma Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalaninya. Orang yang dibilang takut akan manusia mendatangkan jerat. Dan jeratnya itu jerat maut, saudara. Hati-hati. Sudah seusia gini, mana cewek kau mana? Langsung nggak aman. Emang kebahagiaan itu hanya kita terima waktu kita menikah saja? Ngikutin jalan Tuhan seumur hidup kita, mengiring kekasih jiwa kita yang sesungguhnya Yesus, itulah kebahagiaan kita. Nggak ada yang lain. Ya betul, Ibu Irma adalah istri saya, tapi kekasih jiwa terdalam itu cuma Yesus. Begitu juga dia. Saya bisa mengecewakan dia, dia juga bisa mengecewakan saya. Tapi Yesus tidak pernah kecewakan kita. Bahkan dia sudah lebih dulu rela mati untuk kita yang sontoloyo ini. Iya, kita ini kan semua durhaka. Tuhan mati waktu kita lagi durhaka kok. Bukan lagi baik-baik saja. Lagi berdosa, Tuhan mati kok untuk kita. Makanya cerita 10 orang kusta itu sangat membekas dalam hati saya. Itu bukan hanya cerita orang yang disembuhkan dan ditahirkan. Itu cerita tentang bagaimana seorang memilih untuk mengikut Yesus. Bukan hanya untuk menerima kesembuhan. Tapi dia memilih untuk mengikut Yesus dan menyembah Yesus seumur hidupnya. Banyak orang cuma cari kesembuhan. Apakah 9 orang yang lain tidak sembuh? Sembuh. Bahkan dibilang bukan sembuh, tahir. Kalau sembuh itu berarti ada bekasnya masih. Tapi kalau tahir, dia betul-betul tidak ada lagi bekasnya. Kan dia kusta. Orang yang ditahirkan Tuhan, tidak ada lagi bekas-bekas kepedihan daripada sakitnya, masa lalunya. Cuma satu orang yang tahu betul dia bukan hanya butuh kesembuhan, dia butuh Yesus. Saudara, kalau ngikut Tuhan, kau cuma berpikir untuk bisa diberkati, ekonomimu menjadi lebih baik, kesehatanmu akan jadi lebih baik. Apa bedanya kita dengan 9 orang itu? Tapi biarlah kita seperti orang kusta Samaria itu, satu-satunya yang datang kembali kepada Yesus dengan satu kerinduan untuk ngikut dia seumur hidup. Saudara tahu kenapa Yesus suruh temui para imam? Kalian temuin para imam. Karena apa? Karena cuma imam yang dapat memverifikasi orang itu tahir apa enggak. Tapi yang satu itu, dia tidak butuh pernyataan manusia. Dia hanya butuh Yesus. Dia sujud menyembah kembali. Dan berkatnya double portion. Dia bukan hanya tahir, dia memperoleh hidup yang kekal. Ternyata banyak orang
cuma butuh kesembuhan dan berkat, tapi tidak butuh Yesus. Apa dipikir datang ke gereja hanya untuk cari berkat dan cari kesembuhan? Apa bedanya ini dengan kuil penyembahan berhala gereja ini? Saya pastikan saudara datang ke gereja Tuhan, tujuan saudara untuk mengalami Yesus, mengalami Kristus pribadi. Bukan karena musik, bukan karena hebatnya ibadah kita, tapi karena Yesus. Bukan karena kemampuan saya berkata-kata, tapi karena Yesus. Izinkan Yesus menjamah hatimu pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus jamah hati kita semua hari ini. Ya, lihat, mereka penuh semangat. Ya, ketika Roh Kudus dicurahkan, tetap bersemangat walaupun ada tantangan. Ya, lihat Petrus waktu dihadapkan ke mahkamah agama, mau dihakimi. Petrus bilang apa? Dibilang gini, jawab Petrus, ada apa lanjutannya? Penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, penuh keberanian walaupun dia sedang dihakimi. Tidak ada ketakutan. Yang tadinya dia ketika gurunya ditangkap bersembunyi, ketika seorang wanita mengatakan, kau kan juga muridnya. Oh, tidak kenal aku, tidak kenal sama wong itu. Tapi hari itu, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, di hadapan mahkamah agama, dia katakan, hai pemimpin-pemimpin dan umat, dan tua-tua. Tidak ada lagi ketakutan. Di dalam Roh Tuhan tidak ada ketakutan. Coba kita lihat, bukan hanya Petrus, lanjut. Minggu lalu saya bagikan ini. Ya. Ketika Saulus yang disebut Paulus yang penuh dengan apa? Roh Kudus. Menatap siapa? Elimas. Elimas itu apa? Dukun, penyihir. Dia lihat muka Elimas, dia lihat dukun itu. Lalu dia bilang apa? Dia nggak bilang gini, oi dukun berhentilah ganggu-ganggu kami, beritain Injil ini. Capek aku nih beritain Injil kau nih. Jangan, capek aku nih. Tahu aku kau tuh dukun sakti. Tidak ada dia bilang gitu. Langsung dia bilang, hai anak iblis. Tidak dibilang tiba-tiba Silas atau siapa. Paulus, jangan. Itu tuh kawan gubernur, kakek Saro kau. Nak pilkada ini. Kakek gereja kita udah baca, dapat izin. Nah, ada ceritanya. Hai anak iblis, dia bilang, engkau penuh rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus? Karena apa? Karena gubernur di tempat mereka itu sebenarnya ingin dengar kabar baik. Amin. Minggu lalu kan saya bilang, mudah-mudahan dari calon-calon gubernur ini setelah jadi ngundang hamba-hamba Tuhan karena pengen dengar firman Tuhan. Ini saya besok sebenarnya diundang dari salah satu bakal calon. Tapi karena dia mau ketemunya resmi dengan atribut salah satu ini saya yang saya berkecimpung, saya bilang enggak. Kalau mau ketemu pribadi. Saya nggak mau pakai atribut yang lain. Ketemu pribadi. Sudah punya hal-hal yang saya pikirkan untuk saya tanya ke dia. Kalau dia jadi nanti, apa yang dia akan lakukan untuk gereja Tuhan? Kita harus berani bargaining dengan berani. Mau nggak? Bila perlu tanda tangan MOU. Jangan terus-terusan kita ini jadi warga negara kelas 2. Kita bukan warga negara kelas 2. Kita warga negara Republik Indonesia. Punya kedudukan yang sama. Nggak ada ceritanya. Jangan mau kita dicap minoritas-minoritas. Bersama dengan Allah kita mayoritas secara rohani. Kita punya kuasa. Kita harus berani. Lihat, nggak ada kata-kata lembut-lembut kalau ngadepin hal yang jahat. Kalau hal yang jahat itu langsung straight.
Hadapi, tatap mukanya. Jangan saudara lihat mata saya, bukan kayak gitu saudaraku. Ngadu ilmu itu namanya. Nggak ada ceritanya. Ada amin Bapak Ibu? Saudara mau punya keberanian yang sama? Ya. Tapi saudara jangan main-main sama hidup. Habis lakukan dosa, saudara mau coba-coba usir kayak gitu. Kayak anak sekewa lu ditelanjangin. Jangan cuma tahu metodenya. Penuhi setiap hari diri kita dengan roh Tuhan. Penuhi diri kita dengan kebenaran. Makanya kita akan punya keberanian. Kalau kita punya kebenaran, maka kita diberikan keberanian oleh Tuhan. Amin. Orang benar karena berani. Berani karena benar, betul nggak? Ya. Kenapa orang takut? Pasti ada salahnya. Takut ketemu kita, takut, pasti ada salahnya. Tapi kalau orang benar, ngapain kita takut? Kita benar kok. Ya. Dan yang terakhir, Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam kesucian dan kekudusan. Ya namanya juga Roh Kudus. Ya dia pasti rindu membuat kita hidup kudus, hidup suci. Dia kan roh suci, betul tidak? Roh Kudus. Tidak semestinya seorang yang menyebut dirinya penuh dengan roh tetapi hidup dalam dosa, betul nggak? Dan kenajisan, nggak mungkin. Nggak mungkin terang bersatu dengan gelap atau gelap bersatu dengan terang. Halo? Nggak mungkin. Ya, lihat waktu Simpson main-main dengan Delila, berzinah dengan Delila, kumpul kebo dengan Delila. Alkitab katakan apa? Simpson tidak menyadari kalau Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Hati-hati saudara, jangan najiskan dirimu dengan perkara-perkara yang gak benar itu. Dengar itu para suami-suami, ya. Kau harus bersukacita karena istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Istri masa muda itu artinya istri yang satu-satunya kita nikahi waktu kita masih muda ini loh. Sampai akhir. Bukan dengan istri muda. Jangan dipakai-pakai itu ayat dipelintir-pelintir. Oh saya pernah tegas ini, tegur orang. Lu main-main dengan wanita itu. Yang pertama, Wahyu katakan kau akan dilemparkan di ranjang orang sakit. Yang kedua, kau akan mengalami begitu banyak masalah yang lebih besar, makin hari makin besar. Yang ketiga, yang terakhir, anakmu akan dimatiin. Kalau kau sudah punya anak dari istrimu, ya, kau main-main dengan selingkuhanmu, anakmu akan dimatiin. Baca itu Wahyu. Nggak main-main soal perzinahan itu, perselingkuhan itu. Saya kalau hal-hal yang kayak gini di tengah keluarga tegas saya. Biarin dibilang, kasar sekali, keras sekali tegurannya pastor. Oh bukan saya ngomong firman Tuhan kok. Nggak percaya lu koyakin aja itu, robek aja itu kitab Wahyu. Nggak benerin, nggak sesuai keinginanku, koyakin aja. Tapi resiko kau akan tanggung sendiri nanti berhadapan dengan Tuhan. Kita nggak bisa lembek dengan perkara dosa. Tuhan itu tegas. Dia bisa lemah lembut. Yesus bisa lemah lembut, tapi dengan perkara dosa dia tegas. Nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada kompromi-kompromi. Kenapa? Roh Kudus menginginkan kita hidup suci, hidup benar. Ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat, ya. Sebaliknya orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Sebab orang yang dipenuhi Roh Kudus akan punya kerinduan dalam hidupnya untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dia pengen sekali menyenangkan hati Tuhan dan selalu ingin berkenan kepada Tuhan, ingin memuliakan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17-18 kita baca sama-sama 2-3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah,
Di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya gini, kita itu hari lepas hari kalau kita terus dipenuhi Roh Kudus, terus dipenuhi firman Tuhan, lambat laun wajah kita itu, ya, diri kita itu orang lihat bukan lagi kita, tapi kemuliaan Tuhan. Kita makin serupa dengan Kristus. Ingat nggak waktu Yesus transfigurasi? Murid-muridnya lihat bukan lagi Yesus, tapi kemuliaan Tuhan. Amin. Ingat nggak Musa waktu habis ketemu sama Tuhan, dia turun, dia harus tudungin wajahnya dengan kerudung, betul? Kenapa? Nggak tahan orang lihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau orang hidupnya najis, hidupnya cemar, hidupnya penuh dengan perzinahan, orang lihat wajahnya aja sudah takut kita. Walaupun dia ganteng, dia cantik, tapi kita dekat dia aja kita rasa itu nggak enak. Karena kita punya roh Tuhan. Terang sama gelap nggak bisa bersatu. Sama kayak magnet, kalau dia beda kutub, dideketin langsung kenceng sekali nolaknya tuh. Tapi kalau orang satu frekuensi, satu roh, bahkan baru kenal pun, lihat dari jauh pun, kita langsung tahu, ini orang Tuhan akan bawa bertaut dengan hidupku. Makanya saya bersyukur saya punya sahabat-sahabat, hamba Tuhan, yang saya tahu, mereka berteman sama saya, bukan karena kenal dulunya, enggak. Tapi karena roh Tuhan yang mentahutkan. Makanya sampai sekarang persahabatannya baik. Persahabatannya saling memberkati. Ya. Karena roh Tuhan. Jadi kesimpulan, saya simpulkan di sini, saudara-saudaraku yang terkasih, tanpa penyertaan kuasa Roh Kudus, kita bukanlah siapa-siapa. Dan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu, saya mengajak kita semua, mari di masa-masa transisi ini, kita melibatkan Roh Kudus setiap waktu dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dan membawa dampak kepada banyak orang di komunitas kita. Baik saudara yang bekerja, baik saudara yang berbisnis, baik saudara yang masih sekolah, kuliah, ataupun ibu rumah tangga. Percayalah, kalau roh Tuhan bekerja dalam hidupmu, kau akan bawa dampak, impact bagi orang lain. Amin. Karena orang merasakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Mari kita tutup semua Alkitab kita. Kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Oh Allah Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you Lord. Allah Roh Kudus, penuhi kami.